Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Pernapasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan CO2 atau oksigen dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua ada organ sistem pernapasan yang masih melalui jalur berikut. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah alat pernapasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Yang kedua ada faring atau rongga cekak. Faring adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esophagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Yang ketiga, laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempenan-lempenan tulang rawan. Dinding laring digerakkan otot membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Yang keempat, trakea atau tenggorokan adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esophagus. Trakea dilengkapi oleh silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos atau masuk dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Yang kelima, paru-paru atau pulmo adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limpa yang disebut pleura. Yang keenam, bronkus dan bronchiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri di atas lempeng tulang rawan dan otot. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus bronchiolus bercabang dari membentuk saluran yang lebih halus kemudian berakhir pada gelembung-gelembung paru yang disebut alveolus. Yang ketiga, mekanisme pernapasan. Pernapasan terjadi dalam dua siklus. Yang pertama, fase inspirasi, yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi, keluarnya udara dari dalam paru-paru. Pernapasan terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Kapasitas paru-paru terdiri dari udara tidal, yaitu volume ketika inspirasi atau ekspirasi kurang lebih 500 ml. Yang kedua, udara cadangan inspirasi, yaitu volume ketika inspirasi kembali setelah inspirasi kurang lebih 1.500 ml. Yang ketiga, udara cadangan ekspirasi, yaitu volume ketika ekspirasi kembali setelah ekspirasi kurang lebih 1.500 ml. Yang keempat, udara residu, yaitu volume sisa yang selalu berada dalam paru-paru yang tidak dapat diekspirasikan kurang lebih 1.000 ml. 5. Kapasitas inspirasi, yaitu jumlah udara tidal dan cadangan inspirasi kurang lebih 2.000 ml. 6. Kapasitas residu, fungsinya yaitu jumlah udara residu dan cadangan ekspirasi kurang lebih 2.500 ml. 7. Kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat diekspresikan setelah inspirasi sekuat-kuatnya kira-kira kurang lebih 3.500 ml. Yang terakhir, kapasitas total, yaitu jumlah kapasitas vital ditambah udara residu kira-kira kurang lebih 4.000 ml. Frekuensi pernapasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor jenis kelamin,
makin cepat. Perempuan laki-laki. Usia tua dan muda, tinggi badan, pendek tinggi, posisi badan, aktivitas, suhu tubuh, dan kadar oksigen. Yang keempat, mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari sisi tekanan, pertukaran oksigen terjadi melalui mekanisme yang pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi. Yang kedua, oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru karena tekanan persial oksigen di sekitar alveolus lebih tinggi dibanding kapiler darah. Yang ketiga, yang keempat, mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari sisi tekanan. Yang pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi. Yang kedua, oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru. Yang ketiga, oksigen dalam kapiler darah diikat oleh hemoglobin dan oksihemoglobin. Yang keempat, oksihemoglobin kemudian berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Pertukaran karbon dioksida. Yang pertama, respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa, yaitu CO2. Yang kedua, karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena karena tekanan persial karbon dioksida dalam sel lebih tinggi dibanding kapiler vena. Yang ketiga, karbon dioksida pada kapiler vena kemudian dibawa menuju alveolus dengan 3 cara. Yang pertama, oleh plasma darah. Yang kedua, oleh hemoglobin. Yang ketiga, dengan pertukaran klorida. Keempat, karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru. Yang kelima, karbon dioksida keluar dari tubuh melalui ekspirasi. Bagian yang kelima, energi pernapasan. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dengan mengoksidasi zat-zat makanan. Pada respirasi aerob, jumlah ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Sekian dari kelompok kami. Untuk materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Imran sendiri. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.